semuanya, apa kabar nih? Ketemu lagi di Kuyo Podcast. Kali ini kita kedatangan namanya sosok milenial yang sekarang baru aja ngeluarin single baru, udah gitu nggak asing lah ya untuk kalian tahu. Ini dia Augenta, yeay! Halo, Halo, apa kabar Kak? Iya, seger banget ya hari ini ya. Harus dong. Iya betul. Nah, di tengah pandemi ya kan, terus produktif, kesibukannya apa aja sih sekarang Augenta? Sekarang aku lagi kuliah online aja sih, sibuk kuliah online sama mau produksi juga untuk single selanjutnya sama promosi yang single terakhir ini yang baru. Oh gitu. Kalau boleh tahu di mana ya? Kuliah apa tuh? Kuliah. Aku ambil jurusan marketing communication di London School of Public Relations. Yeah. Oh gila, anak marketing ya. Berarti pinter ngomong ya nanti ya. Iya, gitulah. Marketing produksi lagu sendiri mungkin ya kan nantinya. Oh iya pasti itu pasti. Oke, Augenta lebih seneng emang dipanggil Augenta ya? Panggil Genta aja nggak apa-apa. Genta aja, oke. Genta yang kita tahu kan emang nih basicnya nih jebolan salah satu ajang audisi ya kan? Kalau boleh kita bilang di sini adalah The Voice Kids ya. Iya. Nah, dari situ karirnya melejit lah ya sampai sekarang ya. Iya, bisa aku ikutan The Voice Kids, aku cover-cover di Instagram gitulah di sosial media. Gitu ya. Itu gimana sih rasanya menjadi Augenta yang sekarang? Apa ya, pasti bersyukur karena banyak yang support juga. Dengan begitu aku jadi lebih pede lagi untuk berkarya, jadi lebih yakin lagi gitu. Oh gitu, oke. Nah ngobrol-ngobrol nih, Genta atau Genta yang kita kenal sekarang ya, mengeluarkan single terbaru. Ini adalah single yang kedua ya? Iya, benar sekali. Oke. Yang pertama judulnya itu adalah Datang Untuk Pergi. Dan yang terakhir ini paling baru, Yang Baru judulnya. Oke. Judulnya Yang Baru. Judulnya ya, bukan Yang Baru, tapi judulnya Yang Baru. Nah, judulnya emang Yang Baru ya. Boleh diceritain nggak sih kenapa gitu? Oke, jadi buat aku sendiri Yang Baru ini aku mau memotivasi banyak orang. Apapun itu masa lalu kalian, apapun yang udah kalian lalui, biarlah jadi pelajaran dan jadi pengalaman aja. Kalian harus fokus sama diri kalian harus fokus ke depan untuk diri kalian sendiri. Jadi lebih ke mencintai diri kalian sendiri gitu, untuk menjadi sosok yang baru gitu. Love yourself, atau juga bisa dibilang love myself. Yes, love yourself first. Oke, nah apa sih yang membedakan single pertama dan single kedua ini? Kalau bisa diceritain sedikit apa sih kendalanya atau mungkin idenya yang baru atau apa? Coba. Dari genrenya sendiri udah berbeda. Kalau yang pertama tuh kan ballad song, kalau yang kedua ini lebih ke pop, modern pop R&B gitu. Dan untuk mininya juga yang pertama itu kan lagu galau ya. Jadi untuk yang lagu kedua ini lebih ke moving on, lebih ke fokus ke diri sendiri, lebih ke enjoy gitu sama kehidupan kita sendiri. Walaupun sendiri kita tetap enjoy gitu. Perbedaannya cukup signifikan. Galau, habis galau, move on gitu, senang-senang sendiri tapi gitu. Oh gitu. Jadi ada keterkaitan dari single pertama sama yang kedua ini ya? Ada sambungannya ya? Bisa dibilang sih ada keterkaitannya. Oh gitu. Nah untuk Augenta sendiri kan sebagai seorang musisi tentunya mempunyai ide-ide tuh yang selalu harus baru, apalagi kan banyak banget nih lirik-lirik yang harus diciptakan sendiri. Nah ide-idenya biasanya datang dari mana sih? Apa ya? Biasa aku dengar diri aku sendiri kayak dapat aja gitu sendiri, atau enggak dari orang-orang sekitar aku gitu. Kalau misalnya kita lagi ngobrol tiba-tiba kebesit, oh aku ingat waktu itu dia ngobrol gini, kita ngobrolnya tentang ini gitu. Jadi kayak lebih dari pendapat-pendapat, masukan-masukan lah
jadi input ke diriku sendiri gitu, bisa aku tuangkan ke dalam karya gitu. Oke. Sekarang umur Genta berapa sih? Aku 19 tahun ini. Enggak, tahun ini 20, jadi sekarang 19. Oke, masih 20 tahun ya kan? Berarti kan masih menggebu-gebu ya untuk mengeluarkan kreativitas. Nah, untuk lebih spesifik lagi di lagu kedua ini, Augenta lebih apa sih maksudnya pengalaman yang didapatkan selama memproduksi di single kedua ini? Aku belajar banyak hal sih dari single yang kedua ini. Aku belajar untuk menghargai waktu, aku belajar untuk menghargai proses juga. Aku belajar untuk saling menghargai sesama tim juga. Di sini seru banget karena prosesnya cukup lama karena ada pandemi juga, jadi banyak hal yang tertunda. Tapi dengan begitu aku yakin dan aku percaya dengan penundaan itu tuh menghasilkan sesuatu yang baik ke depannya gitu. Keren banget ya. Dan makna buat Genta sendiri nih di single kedua akhirnya ya keluar kan. Mungkin banyak halangan-halangan yang udah Genta lewatin. Nah setelah keluar gimana sih rasanya? Gitu. Apa sih ekspektasi dari single kedua ini? Jujur aku nggak expect terlalu banyak, aku cuman lega banget akhirnya karya aku yang ini bisa didengar sama banyak orang dan bener-bener responnya pun feedbacknya juga baik banget dan aku juga happy akhirnya setelah aku produksi music videonya juga bisa diperlihatkan gitu, jadi kayak seneng banget lah. Oke, nah udah ada musik videonya juga kan? Iya, music video udah keluar di YouTube channelnya Jelas Entertainment. Oke, nah ide dari musik video ini ada keterkaitan dari lagu atau memang ini pure murni ide tim atau idenya Genta sendiri? Iya, jadi pure dari ide aku dan begitu juga ide dari tim kita gitu. Jadi kayak walaupun sendiri tapi tetap enjoy, that's the point. Deal. Oke, ini kan Genta nih punya banyak followers ya. Punya banyak followers, bisa dibilang fans ya. Banyak. Kira-kira punya pengalaman gak sih di DM aneh atau mungkin ya zaman sekarang kan namanya netizen ya jempolnya agak-agak ringan ya. Genta sendiri mengalami gak sih masa-masa mungkin dijatuhin sama DM yang aneh gitu? Enggak sih, aku nggak mau dan nggak akan pernah jatuh karena DM-an kayak gitu doang. Jadi karena menurut aku yang bisa jatuhin aku ya diri aku sendiri gitu, bukan orang lain gitu. Jadi aku harus terus percaya sama diri aku sendiri, aku harus yakin sama aku dengan kemampuan diriku sendiri. Jadi aku nggak semudah itu dijatuhin sama orang. Gitu. Tapi pernah dapat DM aneh nggak? Pernah lah, pasti sering dapat DM yang aneh-aneh gitu. Cuman ya they don't know me, ya kan. Paling aneh ada sih yang kayak, Kak aku suka lihat hidungmu, boleh nggak fotoin hidungnya doang? Kak aku mau lihat kamu ngupil. Kak tolong fotoin kaki kamu dong, jari-jarinya kayak gitu-gitu kan aneh gitu ya. Tapi untuk Genta sendiri menanggapi hal-hal yang mungkin kita bisa bilangnya itu agak-agak lucu ya atau awkward moment ya buat Genta. Ya, jadi buat aku ya lucu-lucuan aja kan ya, memang manusia berbeda-beda. Mungkin hal itu yang dia suka ya udah, aku nggak, yang penting aku nggak kasih. Kalau aku kasih ya terus terserah aku juga. Jadi yang penting ya udahlah, you do you, I do mine gitu. Ya. Okay. Nah, untuk Genta sendiri melihat pandemi saat ini, terus sebagai seorang musisi juga mungkin susah ya untuk mempromosikan lagu secara langsung ya kan, masih di dalam platform digital aja. Genta sendiri melihat hal ini seperti apa sih menurut Genta? Sebenarnya ya cukup sedih ya, cuman ya mau gimana lagi, jadi nikmatin aja sih. Emang lagi kayak gini juga jalannya, yang penting kita berdoa aja untuk yang terbaik ke depannya gitu. Oke, ada project-project mungkin ada konser virtual kah atau meet and greet virtual kah gitu kan?
Tentunya sih harusnya, cuman memang kita lagi pikirin juga, aku lagi mau fokus juga di konten YouTube-nya tim dan juga konten YouTube-ku, terus juga promosi-promosi lagu dulu sih. Cuman pastinya sih aku pengen banget lah ada konser virtual, kalau bisa nggak usah virtual juga ya kan, gitu. Oke. Tapi rasanya menjadi Genta yang akhirnya mempunyai 2 single gitu kan. Apakah ada hal lagi nanti single yang akan keluar dalam waktu dekat mungkin? Aku nggak bisa bilang waktu dekat sih, cuman yang pasti bakalan ada juga, dan aku juga pengen banget, dan goals aku tuh untuk punya album sih. Pengen banget. Lagi kepikiran mini album gitu nggak sih? Iya, kalau nggak mini album ya EP gitulah, jadi lagunya bertrilogi lah gitu. Lah. Mungkin ada pikiran mau main sinetron kah atau main film kah selain bernyanyi gitu kan? Buat Genta sendiri. Sebenarnya nggak terlalu kepikiran, cuman emang dari tim juga mau ajarin aku buat bisa acting juga, karena acting nggak mudah ya. Ya kita jalan aja lah, let it flow dulu aja. Oke. Nah, sebagai seseorang yang bisa dibilang influencer juga, artis juga ya kan, bagaimana sih seorang Genta memberikan inspirasi bagi banyak milenial atau Gen Z yang seusia Genta saat ini? Apa ya, aku sebagai contoh aku bertingkah ramah dan sopan aja, dan emang terbuka, nggak sombong, benar-benar down to earth aja gitu buat mereka, supaya apa ya, lebih mendengar aja gitulah, jadi influencer lebih mendengar dan memberi contoh yang selayaknya gitu. Nah kan ini banyak nih ya kisah-kisah orang yang mau viral, yang mau terkenal dengan cara yang out of the box nih kita bisa bilang. Nah Genta sendiri nih sebagai public figure mungkin ya bisa kita bilang juga, bagaimana sih menanggapi fenomena yang sekarang ini jadi apa ya, jadi mudah gitu untuk membuat orang jadi viral dengan kelakuan-kelakuan yang agak konyol mungkin. Di mata Genta itu gimana sih? Aku sih nggak bisa nyalain siapa-siapa ya. Emang makanan kita sebagai netizen. Aku kan juga netizen ya. Pastinya aku juga netizen. Dan makanan orang-orang Indonesia memang seperti itu. Jadi emang sama-sama memberi asupan dan kemakan. Jadi kayak ya udah, nggak bisa nyalain siapa-siapa. Emang oke, dia kreatifnya seperti itu. Kan semua tetap tergantung dengan pilihan kita mau menerima itu atau tidak, dan ternyata keterima, ya sudah, mau diapain lagi. Hokinya dia lah, udah berarti emang porsinya dia di situ gitu. Sebagai musisi baru, Genta pasti punya ketakutan kalau karyanya mungkin nggak mudah diterima, ataupun misalnya akan banyak mungkin kritik atau gitu. Nah, dari Genta sendiri bagaimana sih kalaupun menghadapi seperti itu gitu? Oke, justru kalau buat aku sendiri itu merupakan proses untuk aku menjadi versi yang lebih baik, dan mereka itu membantuku, mendukung supaya aku menghasilkan karya-karya yang jauh lebih baik dari sekarang. Jadi I'll take that as a opinion. Jadi kayak input justru aku masukin kritik mereka tuh untuk membangun aku yakin untuk membangun, jadi bukan untuk menjatuhkan aku, dan ya berikan aja selalu karya yang terbaik gitu. Oke. Nah untuk harapan Genta nih di single kedua, kira-kira apa sih buat para fans Genta sendiri nih? Thank you so much pokoknya buat supportnya, pokoknya terus dukung, terus dengerin lagunya, kasih saran kalau bisa, kasih saran yang benar-benar membangun gitu. Oh, kasih saran yang benar-benar membangun. Mungkin banyak saran yang menjatuhkan atau gimana nih? Banyak kan saran yang sarkas gitu, ada yang saran ya kayak gitu-gitulah, sarkas. Ya tapi enggak lah, yakin itu positif aja. Oke. Apa jangan-jangan lu pernah jadi korban bully? Enggak sih. Enggak ya. Oke guys, kita bakal masuk ke
sesi Q&A bersama Algenta. Jadi Genta ada beberapa pertanyaan dari netizen sebelum Genta. Jadi Genta udah siap menjawab ya? Pasti siap-siap. Oke. Genta udah punya pacar belum sih? Belum. Oke, masih jomblo ya guys. Jadi tenang, Genta masih fokus berkarir ya. Dan memperdengarkan lagu-lagu indah sama kalian. Ya kan? Nah, Genta, gimana sih menghadapi cibiran netizen yang iseng ke Genta? Oh aja ya kan, bodo amat. Oke, Genta, menurut Genta, pansos itu gimana sih? Pansos. Mungkin minta pendapat. Ya? Buat aku pansos, ya mau itu adalah suatu usaha untuk kita tetap eksis sih. Oke. Semuanya tergantung sama kita mau ambil itu sebagai hal yang positif atau negatif. Kalau dibuat negatif banget juga bisa, positif juga bisa diambil positif gitu. Kok intinya pengen tetap eksis aja gitu sih. Gitu. Oke. Kenapa judulnya yang baru? Kenapa judulnya yang baru ya? Lebih merepresentasikan diriku yang baru. Wih. Tahun baru sih. Tadinya tuh benar-benar mau rilisnya tuh bulan Januari 2021. Jadi benar-benar yang baru gitu loh. Cuman ya ternyata ada banyak sekali halangan sampai akhirnya baru bisa rilis kemarin bulan April. It's okay. Iya. Oke. Kak, jadi pribadi yang positive vibe gimana sih? Ya, kalian buang sih itu pikiran-pikiran kayak negative thinking dulu sama orang. Jadi benar-benar ngelihat apapun itu dari sisi pandang positif. Jadi orang mau ngapain juga kalian nggak terganggu gitu kalau kalian mikirnya positif. Okay. Ya nggak sih? Yang banget sih nih Genta nih 20 tahun tapi kalau pikirnya tuh apa ya? Iya dari tadi gue merasa kayak bapak-bapak ngomong. Enggak, tapi kayak keren banget sih maksudnya jadi nggak kayak anak nongkrong biasanya gitu. Tapi punya pola pikir bagus gitu kan. Di usia yang masih jauh lah dari 25 mau punya apa ya kan? Iya. Oke, nih kita terakhir boleh nyanyiin single terbaru nggak sih? Gitu. Boleh. Oke, kita nggak sabar nih buat dengar lagunya yang terbaru. Ku yang jalani hidupku dan ku takkan jatuh lagi kan ku lewati rintangan apapun itu. Oh, ku kan buka lembaran baru tanpa dirimu. Ku pastikan diriku jadi yang baru. Liriknya keren ya. Pastikan diriku. Jadi memang benar-benar mau memotivasi gitu. Ku pastikan jadi diriku yang baru. Oke. Ini pure lirik semua Genta yang mikirin atau ada campuran orang lain? Overall sih semuanya aku, cuman emang ada tetap bantuan input seperti yang tadi aku bilang, aku selalu mendengar input dari tim gitu. Jadi ada ini. Ini nggak? Ini pertanyaan pribadi dari aku ya. Oke. Butuh berapa lama untuk menciptakan lirik satu lagu? Paling lama seminggu untuk so far untuk 2 lagu ini aku paling lama seminggu. Cuman aku yakin sebenarnya kalau semakin lama kita bikin semakin matang gitu. Wow. Ya. Jadi ternyata bikin lirik itu emang gak main-main ya? Not that easy ya, gak semudah itu. Iya, karena kan mungkin orang awam mungkin mikirnya bikin lirik aja gampang ya kan, tinggal nulis gitu kan. Tapi ternyata seminggu guys.
Jadi hargailah sebuah lagu dan nikmatilah karya-karyanya, ya kan? Ya, benar. Oke, Genta, seneng banget hari ini kesempatan kali ini. Seneng juga. Bisa ngobrol-ngobrol bareng Genta, terus Genta juga bisa promosiin lagunya ya kan, yang baru guys. Jangan lupa bisa didengerin di mana aja Genta, boleh? Kalian bisa dengerin di Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube Music, Joox, Langit Musik, semuanya udah kalian bisa dengerin di digital streaming platform di Indonesia. Oke, di YouTube channelnya Genta seperti apa? Di YouTube channelnya di music video Jelas Entertainment. Untuk lirik videonya di YouTube channelku GENTA. Oke, untuk Instagramnya sendiri kalian bisa follow di AUWGENTA_. Oke, ada fanbase-nya juga nggak sih? Banyak ya? ada sih di Genraiser, cuman ya itu udah cukup lama banget aku bikin, jadi kayaknya itu terlalu anak-anak banget. Oke, tapi kalian bisa cari pokoknya semuanya tentang Genta, ada semua di situ, baik buat tuh tag-nya, pokoknya Genta ya. Yeah. Oke, untuk next project mungkin ada yang baru lagi tapi masih belum bisa dibocorin ya. Let's see, nanti aja deh. Oke. Jadi bikin kalian penasaran emang paling bikin kita gemes ya. Gitu. Nah untuk Genta, terima kasih banyak buat Sobat Kuyo dan Koryo. Terima kasih. Kita bisa balik lagi di Kuyo Podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga Genta juga semua follow sosial medianya Genta. Oke, thank you Genta. Bye. Bye.